Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Saat itu mereka sedang beristirahat sambil bermain remi bersama, sampai salah satu di antara mereka keluar untuk membuang sampah ke laut yang bukan tempatnya. Ia dibuat terkejut ketika melihat ada sosok pria tidak dikenal yang tengah terombang-ambing di tengah lautan. Mendapati ada seekor manusia, mereka pun langsung bergegas mengevakuasinya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah orang yang terombang-ambing ini ternyata masih hidup. Dia adalah Jason. Pada dasarnya, sesama manusia memang seharusnya saling tolong-menolong. Karena itu, salah satu nelayan dengan sukarela memberikan pertolongan kepada Jason. Apalagi tubuh Jason saat ini dipenuhi dengan luka tembak. Setelah berhasil mengeluarkan semua peluru dari tubuhnya, si nelayan juga menemukan sebuah chip yang tertanam di dalam tubuhnya. Karena penasaran, ia masuk ke ruangannya untuk mengambil kaca pembesar yang ketika chip itu ditekan, tiba-tiba muncul sinar laser yang menampilkan sebuah kode akun bank dari salah satu kota di Swiss. Saat si nelayan kembali ke ruangan, Jason sudah tidak lagi terbaring di atas meja dan tanpa diduga, tiba-tiba meski terancam, si nelayan tetap berusaha tenang. Ia mencoba meredam emosi Jason sambil menjelaskan bahwa beberapa jam sebelumnya Jason ditemukan terombang-ambing di tengah lautan sebelum akhirnya mereka menyelamatkannya bersama para awak kapal lainnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Jason perlahan mulai tenang. Si nelayan lalu menanyakan siapa namanya, namun Jason yang sedang hilang ingatan pun sama sekali tidak bisa mengingat siapa dirinya. What's your name? I don't know. Daripada cuma ngelamun tepuguh rarasaan, Jason memilih untuk membantu para nelayan menangkap ikan sebagai bentuk terima kasih karena mereka telah menolong dan menampungnya di kapal ini. Singkat cerita, setelah merasa hasil tangkapan sudah cukup, mereka kembali menuju daratan, di mana si nelayan memberikan sedikit uang kepadanya agar ia bisa pergi ke sebuah bank di Swiss untuk mencari tahu identitas aslinya. It's not much, but it should get you to Switzerland. Setibanya di Swiss, inilah momen di mana Jason berharap bisa mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Masih kebingungan dan merasa seperti baru terlahir kembali ke dunia, di mana Jason memutuskan untuk bersantai di taman kota. Tapi tak lama kemudian, dua petugas keamanan yang sedang berpatroli mendatanginya dan menanyakan identitasnya. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. I don't have any papers. I lost meine Papiere. Ich habe sie verloren. Di situ Jason menjelaskan bahwa ia kehilangan seluruh identitasnya dan saat ini sedang mengalami amnesia. Tetapi kedua petugas itu mengira Jason hanya beralasan. Lantas mereka pun memaksanya pergi dari taman dengan sedikit kekerasan, tetapi ya, dengan refleks luar biasa, Jason justru berhasil melumpuhkan kedua petugas tersebut, di mana Jason mulai keheranan pada dirinya sendiri, dari mana kemampuan refleks hebat itu berasal. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan para petinggi CIA yang sedang mengadakan rapat sambil menyimak sebuah berita wawancara dari mantan Presiden Amerika bernama Wombosi. Dalam wawancara itu, Wombosi mengklaim bahwa beberapa minggu lalu ada seorang agen pembunuh yang dikirim oleh CIA untuk mencoba membunuhnya. Dengan penuh percaya diri, Wombosi bahkan berjanji akan segera mencari bukti-bukti percobaan pembunuhan tersebut. Because if you want to play this game, after I've been reasonable, I will show you. That's Nikwana Wombosi speaking in Paris the day before yesterday.
Para petinggi CIA yang hadir pun saling bertanya satu sama lain dan tentu saja tidak ada yang mau mengakui misi pembunuhan itu. Tak lama kemudian salah seorang di antara mereka yaitu Watt buru-buru keluar dari ruangan untuk menemui bawahannya yang bernama Conklin. Conklin langsung belak-belakan mengakui bahwa pernyataan Wombosi mengenai misi memang benar dan ia juga sengaja melakukannya tanpa meminta izin pada Watt terlebih dahulu. You're asking me a direct question? Yes? I thought you were never going to do that. What happened? Alasan Conklin ingin menghabisi Wombosi adalah karena ia menganggap Wombosi tidak jauh berbeda seperti parasit yang terus menuntut bantuan CIA demi memulihkan kekuasaannya dalam 6 bulan ke depan. Kini, status misi tersebut sepertinya telah gagal karena menurut Conklin, agen pembunuhnya itu sudah hilang kontrak dan tidak tahu lagi di mana keberadaannya. Namun Conklin berjanji bahwa ia akan segera membereskan semua masalah ini dalam waktu dekat. You never made a mistake before. Keesokan harinya, Jason terlihat sudah sampai di sebuah bank di Swiss. Ia menunjukkan nomor rekeningnya dan langsung dibawa ke sebuah ruangan khusus yang sepertinya Jason bukan nasabah kaleng-kaleng. Terlihat dengan pengawalan ketat dan proses scan sidik jari untuk masuk ke ruangan selanjutnya, dan setelah sesuai bahwa sidik jari dan akun bank itu benar miliknya, tak lama petugas yang lain pun datang membawakan sebuah deposit box yang berisikan paspor. Dari data paspor Amerika itulah akhirnya terungkaplah bahwa nama aslinya adalah Jason Bourne, ya gitulah, yang berdomisili Paris. Tak hanya itu saja, Jason juga menemukan tumpukan uang tunai serta paspor-paspor dari berbagai negara dengan nama-nama berbeda alias identitas palsu. Berikut juga sebuah senjata api miliknya. Selesai memastikan semua isi deposit box itu, Jason segera mengemasnya dan memutuskan untuk pergi saat itu juga. Setelah keluar dari bank, Jason menyadari bahwa ada seseorang yang membuntutinya. Ia pun buru-buru menuju gedung kedutaan besar Amerika dengan menggunakan paspor Amerikanya. Namun bukannya mendapatkan perlindungan, ia malah ditangkap di dalam gedung tersebut. Right there! Put your hands up! Ya, dengan kemampuan bertarungnya, Jason berhasil melumpuhkan semua petugas yang ada di sana dan langsung kabur saat itu juga. Dalam pelariannya, ia tanpa sengaja bertemu dengan seseorang wanita, kita panggil saja Hasna, yang karena Jason sedang gurung-gusuh dan membutuhkan tumpangan, ia menawarkan sejumlah uang agar Hasna mau mengantarkannya ke Prancis. And I'll give you another 10 when we get there. Sementara itu, Conklin baru saja menerima laporan bahwa Jason ternyata masih hidup. Ia dan tim CIA langsung melacak semua rekaman CCTV di sekitar bank di Swiss. Setelah diselidiki, mereka akhirnya menemukan rekaman Jason yang terlihat sedang bersama seorang wanita yang tak lain adalah Hasna. Dari informasi saat ini, mereka mendapati keduanya sedang menuju Prancis. Marie Helena Kreutz. She's 26, born outside Hanover. Father was a welder. He died in 87. Get everybody up. Do it now. I want them all activated. Conklin pun menyebarkan semua data dan ciri-ciri mereka sebagai DPO di seluruh Prancis. Ia juga menghubungi seorang pembunuh bayaran asal Italia untuk memburu Jason dimanapun ia berada. Sementara itu, Jason sudah sampai di apartemennya. Alih-alih pergi, Hasna justru memilih untuk tetap tinggal bersamanya karena sepertinya teh Hasna ini mulai tumbuh sedikit rasa pada Jason. Voilà, eh ben, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Di apartemen, Jason mulai mencari setiap petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah menggeledah ke sana kemari, ia tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan siapa dirinya.
Tak mau menyerah begitu saja, Jason pun memeriksa panggilan terakhir di telepon apartemennya yang ternyata panggilan tersebut mengarah ke sebuah hotel. Menurut resepsionis, telepon dari apartemen itu pernah digunakan untuk memesan kamar atas nama Ken. Thank you. Mendengar hal itu, Jason menanyakan apakah Ken saat ini sedang berada di kamarnya. Si resepsionis pun menjawab bahwa kabarnya Ken sudah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu karena mengalami sebuah kecelakaan. Merasa ada yang tidak beres, Jason langsung menutup teleponnya yang tepat saat ia memeriksa ruangan lain. Tiba-tiba, ya, muncullah seorang pembunuh bayaran kiriman Conklin di mana Jason kembali mengerahkan seluruh kemampuannya dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menjatuhkan pembunuh bayaran itu, Jason langsung bertanya siapa orang yang mengirimnya. Namun karena si pembunuh menolak bicara, Jason meminta Hasna untuk menggeledah tasnya yang ternyata mereka menemukan data diri Jason dan Hasna yang menandakan bahwa mereka berdua sedang diincar oleh para pembunuh bayaran suruhan Conklin. Oh, he's got my picture. This is how did you get this? How did you get my picture? Hasna yang mengetahui hal itu sempat marah kepada Jason. Bagaimana mungkin orang biasa seperti dirinya bisa ikut menjadi buronan CIA? Ketegangan mereka terhenti ketika si pembunuh bayaran memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melompat keluar jendela. Menyadari tempat itu sudah tidak aman, Jason dan Hasna segera pergi dari sana. Namun, baru saja masuk ke mobil, polisi setempat yang juga mendapat perintah dari CIA pun langsung melakukan pengejaran. Berhasil lolos dari kejaran polisi, mereka berdua langsung pergi ke hotel. Di sana, Jason memotong rambut Hasna dengan alasan untuk menyamarkan identitasnya. Sementara itu, seorang pembunuh bayaran lain yang bekerja untuk Conklin mendapat perintah baru untuk menghabisi Wombosi terlebih dahulu, di mana saat Wombosi sedang berada di rumahnya, si pembunuh langsung mengeksekusinya saat itu juga. Beralih ke Ward yang mendengar kabar tentang kematian Wombosi, di mana Conklin berasumsi bahwa pelakunya adalah Jason, agen pembunuh yang misinya sempat gagal beberapa minggu sebelumnya. I told you we'd clean this up. It will be clean. Kembali ke Jason dan Hasna yang baru pulang dari luar, mereka benar-benar dibuat terkejut saat kembali ke hotel melihat polisi sudah memenuhi area tersebut, yang ternyata mereka berdua resmi menjadi buronan sehingga mereka tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Keesokan harinya terlihat Hasna membawa Jason ke rumah saudaranya, kita panggil saja Rizal. Ia meminta izin untuk tinggal sementara dan untungnya Rizal bersedia menampung mereka berdua. Here you go. Sleep well. Keesokan paginya ketika sedang sarapan, Rizal bercerita tentang anjing miliknya yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Jason yang mendengar hal itu langsung meminta Rizal dan keluarga agar segera bersembunyi di gudang bawah tanah, di mana Jason sendiri bersiap dengan meminjam senjata milik Rizal sehingga What are you doing? ya, seorang pembunuh bayaran terlihat sudah bersiap membidik Jason. Namun dengan memanfaatkan kepulan asap, Jason berhasil kabur ke dalam hutan hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Ketika sedang terdesak, Jason menembakkan senjatanya ke udara untuk membuat burung-burung berterbangan, sehingga ketika konsentrasi si pembunuh teralihkan, Jason langsung melumpuhkannya dari belakang.
Di detik-detik terakhir sebelum mati, Jason mencoba memaksa si pembunuh itu untuk mengungkap siapa orang yang mengirimnya, namun ia keburu tewas sebelum sempat berbicara. Dengan cepat, Jason menyuruh Hasna, Rizal, dan keluarganya pergi sejauh mungkin, juga memberinya sejumlah uang, dan setelah mereka semua pergi, Jason menggeledah tas si pembunuh dan menemukan sebuah ponsel yang setelah dicek, panggilan terakhirnya ternyata mengarah ke kantor Conklin, dan tanpa ragu, Jason pun menghubungi Conklin dan meminta bertemu besok pukul 5 sore di sebuah jembatan. 5:30 p.m. Paris, today. Pont Neuf. You come alone, you walk to the middle of that bridge, you take off your jacket, face east, I'll read. Keesokannya di jembatan, Jason yang cerdas pun tidak langsung menemui Conklin, melainkan mengawasinya dari kejauhan, dan benar saja terdapat banyak sekali anggota CIA yang sudah siap siaga dengan menyamar menjadi warga sipil biasa. Sadar bahwa situasinya tidak kondusif, Jason pun membatalkan pertemuan tersebut. Namun, ia berhasil memanfaatkan momen itu dengan memasang alat pelacak pada salah satu anak buah Conklin agar Jason bisa mengetahui pergerakan mereka. Berkat alat pelacak yang Jason pasang tadi, ia pun langsung mendatangi lokasi keberadaan mereka, di mana Jason kembali menggunakan kecerdikannya untuk membuat suatu pengalihan dengan cara meretas semua alarm mobil termasuk memutus aliran listrik yang ada di gedung tersebut. Jason pun diam-diam menyusup ke dalam gedung, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Conklin pun langsung memeriksa ruangan sekitar, tetapi You move, you die. Born, gun down. ya, Jason akhirnya berhasil menangkap dan membuat Conklin tidak berdaya, dan disinilah akhirnya fakta terungkap yang sebenarnya, bahwa ternyata Jason adalah seorang eksekutor atau agen pembunuh CIA yang ditugaskan Conklin untuk membunuh Wombosi, sang mantan wakil presiden Afrika. Namun di luar rencana, Wombosi ternyata sedang liburan bersama anaknya yang masih kecil, sehingga Jason yang masih punya hati nurani pun langsung mengurungkan niat tersebut, yang pada akhirnya justru dialah orang yang celaka ketika seorang penjaga menembak Jason dari belakang dan membuangnya ke tengah lautan. Conklin kembali menegaskan bahwa CIA mengejar Jason hanya untuk membuatnya sadar dan kembali bertugas. Namun setelah semua yang dialami, ia nampaknya sudah tidak tertarik karena memang tidak bisa mengingat siapa jati dirinya yang sebenarnya. Setelah melumpuhkan Conklin, Jason harus menghadapi para penjaga lainnya yang mulai bermunculan. Namun dengan kemampuan khas sebagai eksekutor CIA, ia lagi-lagi berhasil mengalahkan semuanya. Tak lama setelah Jason pergi, Conklin siuman dan mencoba mengejarnya. Namun tiba-tiba muncullah seseorang dari dalam mobil dan ya, Conklin akhirnya tewas ditembak oleh seseorang pembunuh bayaran. Ia adalah pembunuh bayaran yang dikirim Ward setelah mengetahui bahwa Conklin menjalankan misi ilegal tanpa seizin atasan. It's done. Shut it down. Setelah semua kekacauan itu selesai, Jason terlihat mendatangi rumah Hasna di sebuah rumah pesisir. Ia memutuskan untuk hidup bersama dengannya. It's nice. It's a little hard to find. Tamat, ending yang sangat membucinkan. Cuak.